Episode ini menceritakan pertarungan terakhir Raja Anggakarna dengan Arjuna sebelum ia mendapatkan pencerahan dari Basudewa Krishna. Setelah dalam episode sebelumnya, Raja Anggakarna telah turun dari keretanya karena tersinggung oleh ucapan Raja Madra. Raja Anggakarna mencoba untuk menyerang Arjuna dari atas tanah. Namun Arjuna tidak membalas serangan tersebut karena seorang musuh yang telah turun dari keretanya, sama artinya dengan meminta sebuah perlindungan darinya. Duryodhana dan Sangkuni tiba di tempat tersebut dan meminta Karna untuk segera kembali ke keretanya serta memanggil Taksaka untuk masuk ke dalam panahnya. Namun karena menolak menggunakan senjata itu, karena ia merasa mampu untuk menghabisi Arjuna dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan dari Taksaka. Sangkuni lalu berkata, "Panggillah Taksaka sekarang, Raja Angga. Saat ini kami tidak tertarik untuk menonton keberanianmu. Tolong kembalilah ke keretamu sekarang juga, dan memohonlah kepada Taksaka untuk masuk ke dalam anak panahmu itu." Duryodhana merasa kesal dan akhirnya memberikan perintah kepada Raja Angga untuk menuruti keinginannya agar bisa segera menghabisi Arjuna. Akhirnya, karena terpaksa menuruti perintah Duryodhana itu, dan ia kembali naik ke keretanya dan bersiap untuk memanggil Raja Ular Taksaka agar segera masuk ke panahnya. Karena membaca mantra untuk memanggil senjatanya itu, dan alam pun bergolak mengiringi masuknya Raja Ular Taksaka ke dalam panah yang dilepaskan oleh Raja Anggakarna. Arjuna berusaha membentengi dirinya dari serangan tersebut, namun tidak berhasil. Panah Karna yang ditumpangi Taksaka itu melesat, menembus benteng untuk mencari sasarannya. Basudewa segera menghentakkan kakinya untuk menekan kereta ke posisi yang lebih rendah, sehingga roda kereta terbenam ke dalam tanah, dan akhirnya nyawa Arjuna bisa diselamatkan. Basudewa segera mengemudikan keretanya dan pergi menjauh dari lawannya. Karena meminta izin kepada Duryodhana untuk mengejar Arjuna dan berjanji akan membunuhnya hari itu juga. Raja Anggakarna memerintahkan kusirnya untuk mengejar kereta Arjuna dan memberikan kode dengan panahnya agar Arjuna menghentikan keretanya dan menerima tantangannya. Namun Basudewa Krishna tidak menghiraukannya dan memacu keretanya lebih jauh lagi. Arjuna pun meminta kepada Krishna untuk segera menghentikan keretanya karena Karna berulang kali telah menantangnya untuk bertarung. Krishna berkata, "Seorang yang menerima semua tantangan padanya adalah orang yang tidak punya keyakinan dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang percaya diri akan menerima tantangan itu berdasarkan rencananya." Basudewa mengingatkan Arjuna saat kejadian menghadapi iblis Kalyawan, di mana panah Arjuna tidak mampu untuk membunuh iblis tersebut. Yang mereka lakukan saat itu adalah menghindar dan menyusun rencana selanjutnya. Teriakan dan tantangan Karna sudah tidak dihiraukan lagi. Basudewa terus membawa keretanya ke suatu tempat hingga tiba saatnya nanti untuk menghadapi Karna. Arjuna masih kebingungan dengan rencana Sri Krishna, dan ia pun berkata, "Basudewa, pasti Kurawa akan memberitahukan pada semua orang bahwa aku telah lari dari medan pertempuran." Sri Krishna pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa beberapa orang juga memanggil dirinya sebagai Ranjot, dan mereka kini telah membuat Raja Anggakarna juga ikut meninggalkan medan tempur Kurusetra. Karna terus berteriak dan mengejar kereta Arjuna, hingga akhirnya kereta yang dikemudikan oleh Raja Madra itu terjerembab ke tanah dan rodanya tenggelam ke dalam lumpur. Karna lalu memerintahkan Raja Madra untuk mengeluarkan roda kereta tersebut dari lumpur. Namun perintahnya itu ditolak dengan tegas oleh Raja Madra. Karna pun segera meletakkan busurnya dan ia memutuskan untuk mengangkat roda kereta itu sendirian. Basudewa pun menghampiri kereta tersebut dan memanggil Karna, serta memerintahkan Arjuna untuk menerima tantangan Raja Angga itu untuk bertarung di atas tanah sesuai dengan yang pernah ia ucapkan beberapa waktu lalu. Raja Angga berulang kali berusaha mengeluarkan roda keretanya,
namun upayanya itu sia-sia saja. Matahari pun sudah hampir terbenam, dan Basudewa menyuruh agar Arjuna segera membidikkan anak panahnya ke arah Raja Anggakarna. Basudewa berkata, "Inilah waktu yang tepat untuk menyelesaikan perang ini, Partha. Selama Raja Anggakarna masih memiliki busur di tangannya, maka untuk mengalahkannya akan sangat sulit. Dia tidak akan bisa memberikan kemenangan kepada temannya Duryodhana. Tapi bagaimanapun juga, dia harus dikalahkan untuk beberapa waktu. Itulah kenapa membunuhnya harus dilakukan saat ini juga." Raja Anggakarna mengajukan protes, dan jika Arjuna sampai mengangkat senjatanya, ia mengancam akan menggunakan Brahmastra untuk menghancur leburkan medan tempur Kurusetra saat ini juga. Namun ia merasa heran karena beberapa kali gagal untuk memanggil pengetahuannya tersebut. Basudewa Krishna kembali meyakinkan Arjuna bahwa seorang kesatria tidak boleh merasa ragu dalam menjalankan tugasnya. Krishna pun mengingatkan Raja Anggakarna ketika dirinya menghabisi Abhimanyu yang saat itu tidak menggunakan senjata apapun di tangannya, tetapi Karna tetap menghabisi nyawanya. Raja Karna tertegun dan membela dirinya dengan mengatakan bahwa ia menghabisi Abhimanyu saat itu karena merasa kasihan terhadap penderitaan yang dialami anak muda tersebut. Namun kemarahan Arjuna sudah tidak terbendung lagi. Arjuna pun berkata, "Lalu siapakah yang membuatnya menderita, Raja Anggakarna? Temanmu itu menyiksa seorang anak selama 6 jam penuh, dan kau tetap diam. Kau pun sudah melupakan kebenaran itu." Putra Pandu itu mengingatkan Karna bahwa matahari akan tenggelam 30 menit lagi. Arjuna pun memberikan kesempatan kepada Karna untuk memanggil kembali pengetahuannya dalam 15 menit lagi. Dan dalam 15 menit selanjutnya, Arjuna akan menggunakan senjatanya untuk membunuh Raja Anggakarna. Karena mencoba berulang kali untuk memanggil senjatanya lewat pengetahuannya itu, namun ia selalu gagal untuk melakukannya. Basudewa pun kembali menunjukkan kedewataannya kepada Karna dengan menghentikan perputaran waktu, seperti halnya yang telah dilakukannya saat memberikan wejangan kepada Arjuna, Bhisma yang agung, maupun Guru Drona. Sri Krishna kemudian mengingatkan kepada Karna akan perkataan Bhagawan Parasurama saat ia menjadi murid sang Bhagawan. Karna lalu teringat dengan ucapan gurunya yang mengatakan bahwa akan ada satu titik dalam hidupnya di mana ilmu yang ia pelajari akan pergi darinya dan tidak akan berguna lagi bagi diri Karna. Sri Krishna kemudian turun dan siap memberikan pencerahan kepada Raja Anggakarna. Nah, nasib apakah yang akan dialami Karna dalam pertempuran melawan Arjuna tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.